Nabi diturunkan, semua nabi diturunkan intinya adalah memperkenalkan Allah. Jadi semua nabi dari Nabi Adam diturunkan supaya mengenal siapa Tuhannya, kemudian mengenal bagaimana cara mengabdi kepada Tuhannya, dan mengenal konsekuensi, resiko kalau mau mengabdi apa manfaatnya, kalau mau seenaknya sendiri apa akibatnya. Sederhananya begitu. Allah menurunkan kitab-kitab untuk memperkenalkan Allah. Jadi nilai seseorang itu makin kenal Allah, makin yakin kepada Allah, makin sukses. Orang yang yakin kepada Allah langsung hidupnya berubah. Berubah saja menjadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah nggak ribet lagi dengan dunia ini, nggak ada ribet-ribetnya, nggak ada yang ditakuti lagi, dan nggak ada dunia yang bikin sedih. Masalah uang, bisnis, jabatan, pilkada, biasa tuh, tetek bengek yang semuanya udah tertulis di Lauh Mahfud. Nggak ada bertengkar, iri-irian, dengki-dengkian dengan dunia. Walaupun kita akan berkecimpung setiap waktu dengan dunia, tapi hatinya dengan Allah. Harus digarisbawahi ya, Nabi Musa dikejar musuh, lari di depan lautan, laut terbelah. Tidak boleh begitu saja. Nabi Musa memukulkan tongkatnya, jangan lupakan itu. Jadi kaki melangkah, otak berpikir, tangan berbuat, cuma bedanya hatinya bulat kepada Allah. Nabi Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya di Mekah. Yakin gak mungkin Allah tidak tahu keadaan ini. Lembah Beka ini tidak ada pohon, tidak ada orang, tapi ada Allah. Tapi beliau lari Sofa Marwah 7 kali. Dan air Zam-Zam tidak di Sofa, tidak di Marwah, tapi di bawah kaki bayi Ismail. Begitulah hadirin. Jadi hati yang yakin kepada Allah ini tidak boleh mengurangi apa yang Allah titipkan, yang punya amanah-amanah. Tangan menggenggam, kaki melangkah, otak berpikir. Cuma hati ini tidak mau pisah dengan pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Nah, selama ini hati kita justru sibuk dengan selain Allah, sibuk dengan gaji, sibuk dengan jabatan, sibuk jadi sandaran. Maksudnya suami sibuk takut istri, istri sibuk berharap dari suami. Ada yang bersandar kepada kepintaran, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian, bersandar kepada relasi. Itulah yang membuat hidup kita berantakan. Tidak boleh. Hati Allah saja. Allah pencipta langit dan bumi, Allah penguasa segala-galanya, Allah pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Walaupun satu tetes air, walaupun satu butir nasi, tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Allah maha dekat, Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha tahu pikiran, maha tahu hati, maha tahu keperluan, maha tahu keinginan kita. Dan semuanya ini milik Allah dalam genggaman Allah. Jadi tidak ada ribet-ribetnya. Kita kerja, kita belajar, kita ikhtiar, ibadah saja.
Emang disuruh begitu ya lakukan. Perintah belajar, belajar. Perintah kerja, kerja. Perintah berbuat baik, berbuat baik. Dan semua ini bagi kita adalah mematuhi perintah Allah saja. Nih contoh, ada yang menghina, kamu orangnya kurang ajar, monyet lu, misal seperti itu. Kalau kita fokus itu orang menghina, pasti pikiran kita tersinggung. Kalau kita fokus ini orang milik Allah, ini orang dalam genggaman Allah, dia bisa menghina terjadi dengan izin Allah. Tidak ada kejadian dari Allah yang sia-sia. Semua harus jadi amal soleh. Apa yang Allah sukai menghadapi orang yang menghina? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Perkataan yang mengandung keselamatan. Nah, Allah nyuruh bicara baik-baik saja. Lah Allah nyuruhnya begitu, hei monyet tuh, apa nying, misal begitu. Ini siapa yang nyuruh jawaban begini? Masa kita jadi sibuk diatur oleh orang? Kalau orang menghina, kita menghina lagi, berarti kita sibuk diatur oleh perilaku orang. Betul tidak? Paham tidak nih? Kalau orang menghina, kemudian kita menghina lagi, dia membeberkan aib, kita membeberkan aib lagi, kemudian dia mencaci maki, kita caci maki, berarti hidup kita diatur oleh dia, bukan diatur oleh Allah. Kalau mau diatur oleh Allah tuh rambu-rambunya, berbuat baik saja. Coba rambu-rambunya bagaimana? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Itu SOP-nya kalau mau jadi hamba Allah. Kalau mau jadi hamba nafsu, ya begitu, tonjok-tonjokan, berantem. Halo, jelas tidak nih? Makanya harus jelas dulu hidup ini. Yakin ke Allah, Allah pemilik segalanya, penentu segalanya. Sekarang tentang rezeki. Rezeki sepenuhnya milik Allah, dikuasai oleh Allah. Setiap apapun yang datang kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Enggak ada nih, nafas dari Allah, kedip dari Allah, mikir dari Allah, bunyi dari Allah, badan bisa bergerak dengan izin Allah. Semua nikmat kita bisa berteduh dengan izin Allah. Jalan ke sini selamat, Allah yang menyelamatkan. Tidak ada satupun yang terjadi pada kita, nikmat apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, kecuali dari Allah. Mana kita ingat dari Allah? Coba kalau fokus ingat terus ke ini dari Allah. Makan ingat dari Allah, nafas ingat dari Allah, duduk bisa duduk ingat ini nikmat dari Allah. Ada yang menyapa assalamualaikum, masya Allah. Ada yang ngedoain dari Allah nih, orang digerakkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya nikmat dari Allah. Berkeribet tidak hidup ini? Tidak. Dan kalau orang sudah sangat sibuk bersyukur, mah nggak ada ribetnya hidup ini. Ribet itu kurang bersyukur. Di pesawat ada yang ngorok keras sekali. Bersyukur atau jengkel? Tahu kenapa orang ngorok? Beliau tidur, kita bangun, itu aja penyebabnya. Kalau beliau bangun tadi enggak ngorok, kalau saya tidur enggak ada yang ngorok. Kalau beliau bangun saya ngorok, kan begitu ya. Ya Allah, nikmat benar saudara. So ini sebelahan tidurnya, ngorok keras. Ya Allah, ya Rabb,
izinkan plus tidur nggak ada tuh yang ngorok. Tinggal minta ke Allah supaya kita bisa menikmati tidur. Syukur bisa ada teman saudaranya yang bisa tidur enak. Dibuat mudah hadirin. Tapi nggak ingat ke Allah. Ini tidur ngorok segitu kerasnya, saya terganggu nih, saya nggak bisa tidur. Itu yang bikin nggak bisa tidur. Kita bangun tidur tuh Allah yang menghendaki. Kita jarang merasa tidur itu dikuasai Allah. Begitulah hadirin sekalian. Jadi udahlah sekarang mah pakai dua amalan ini, banyak menyebut Allah, mengingat Allah, dan banyak syukur sesuai dengan doa tadi. Dan hidup ini udah nggak usah diribet-ribetkan. Hidup ini adalah ibadah. Diem begitu aja. Nanti gimana? Nanti itu dikuasai Allah. Sekarang aja yang benar. Apa tidak boleh kita memikirkan nanti? Boleh. Tapi jangan stres mikirin nanti. Kalau udah ingat nanti, harus ingat ada Allah yang menguasai nanti. Bukan tidak boleh punya cita-cita, bukan tidak boleh punya rencana, silakan. Tapi ingat Allah yang menguasai, Allah yang bisa menentukan terjadi atau tidak, Allah yang maha tahu baik atau tidak. Gitu. Jangan kekunci oleh rencana, keinginan, strategi. Allahnya mana? Silakan. Ini ada lagi raker ya. Dapat apa raker tuh? Rapat kering. Bagus rapat hari Kamis, irit anggaran, saum. Raker. Ini amal soleh. Silahkan keluarkan ilmu menurut ilmu organisasi, harus mengadakan analisa SWOT ya, apa strength-nya, apa weakness-nya, apa opportunity-nya. Sok silakan. Tapi harus yakin yang terjadi bukan hasil rahmat. Kita ikhtiar amal soleh. Enak kalau gitu hadirin. Jadi akan lebih kuat sholatnya, lebih kuat tahajudnya, lebih kuat baca Qur'annya, lebih kuat sedekahnya. Jangan hanya ngandelin rapat, tapi ibadahnya jadi sederhana. Jelas? Ini yang umroh ini kemarin 9 bis. Syariatnya yang bayar sendiri kira-kira berapa banyak? Yang bayar sendiri syariatnya mungkin sekitar 10% lah. Yang lainnya gimana? Syariatnya dibayarin suaminya, berarti dia istri. Dibayarin mertua, berarti dia menantu. Dibayarin menantu, dia mertua. Ada yang seorang membayarkan 12 orang, ada lagi seorang membayarkan 16 orang. Ada seorang ini bapak-bapak membayarkan 26 orang, dan itu hanya berdasarkan kata hati. Saya pengen ngajak ke Mekah. Beliau baru pertama kali umroh nih, katanya yang mana saya kata hati aja, saya nggak mau yang pakai seragam seperti TK, kata beliau. Untungnya MK Travel nggak pakai seragam seperti TK menurut beliau ya. Beliau baru pertama kali, beliau sakit mau dioperasi, lalu di hatinya lewat seorang suster, dia aja mau umroh nggak? Umroh, traktir 26. Yang ditunjuknya juga nggak kepikiran, Allah yang ngundang. Jadi kalau ada yang kapan mau ke Mekah, kapan nah dia langsung mengembik begitu. Kalau embean, insya Allah. Udah punya belum uangnya? Umroh mah bukan masalah uang,
Tapi masalah ongkos ya. Masalah diundang Allah atau tidak, harus bulat hatinya tuh. Enggak boleh kalau kita merasa orang bekal ngasih, kita jadi rada menjilat. Baiknya tuh baik acting, apa kabar Pak, terus aja. Tahu-tahu dia enggak, dasar pelit, ngarep-ngarep. Termasuk kita harus membayar tanggal 16 Desember perluasan aset masjid di Perth. Ikhtiar menyampaikan, Masya Allah, rencananya perkiraan terkumpul sekitar 500 juta nih. Dengan diinformasikan, saya juga beritahu ke teman-teman yang menurut perkiraan, wah nendang nih ya, ini qadarullah, ternyata nyubit yang banyak tuh. Kalau nendang tuh misalkan 100 juta 20, ini menyubit 50 ribu 20 ribu, tapi banyak terkumpul tadi sore ini sejumlah nih ya, betapa tidak boleh bersandar ke makhluk, 1.692.000, hampir 1,7 miliar dari target 500. Mudah bagi Allah, tidak disangka-sangka. Ada yang tidak dikenal ngirim, ada siapa. Nah, ketika mencari menginformasikan, jangan minta-minta ke makhluk, karena sebetulnya masjid itu rumah Allah. Cuma Allah yang bisa membiayai. Kita memberi informasi, jangan berharap ke makhluk, nanti orang itu disangka pelit oleh kita ya, padahal mungkin baru sedekah wakaf di tempat lain. Tenang saja, beritahu, doakan semoga beliau terpilih, bisa menjadi bagian dari terwujudnya amal jariah masjid ini. Ngasih nggak ngasih bagi kita sama Allah yang menggerakkan. Makanya tidak boleh di Darut Tauhid ini minta-minta sumbangan. Yang boleh itu adalah memberitahu, ya ini adalah ladang amal. Enggak ada masalah. Logikanya sederhana. Ini masjid rumah Allah, benar? Yang membiayai pasti pemilik langit dan bumi. Tugas panitia membuat rencana, lalu menyampaikan informasi. Tapi ada satu yang berbahaya bagi panitia ini. Tahu apa? Dia hanya sibuk mengajak orang lain, tapi dia tidak memulai dari dirinya. Ini yang bahaya. Dan merasa dengan orang lain sedekah, dia yang sukses. Salah. Makanya sepanjang saya menginformasikan wakaf, Allah lihat nih, saya berwakaf tidak. Maka DT Peduli itu ujiannya berat, karena dia terus menginformasikan ladang amal soleh. Nah, dirinya melakukan tidak. Allah tahu itu. Jadi urusan kita tuh benar-benar dengan Allah dalam segala hal. Dengan Allah dalam segala hal. Tidak ada satupun urusan wa ilaina turja'un, kecuali kepada Allah lah kembalinya. Melenceng tidak kembali ke Allah pasti masalah. Apapun. Qadarullah, ini capek nih. Jadi dari sana tuh kemarin jam 9 tawaf pada, terus berangkat ke Jeddah. Jeddah terbang jam 6:30 malam. Baru tadi mendarat jam 9 pagi. Qadarullah, ada teman yang wafat, memang sepertinya saya harus ke tempat beliau. Sempat di penguburannya, baru naik bus, baru sekarang sampai ke sini. Capek secara fisik. Tetapi siapa yang bisa bikin ini
lebih kuat. Kaki agak kesleo dikit, ransel agak keberatan, jadi pegel di sini. Kalau tahu saya sakit-sakit badan, tahu. Lalu datanglah Dudu, Surudu, maaf ya deh. Aduh, dipijet tuh nih enak, misalnya. Sambil dipijet oleh Kang Dudu, sambil ingat Allah yang menggerakkan, jadi tata, aduh enak pisan, tuh nggak boleh gitu, ya Allah, ini sakit pisan, pijet. Orang mah udah mijet pakai jempol, ini pakai lutut, masya Allah, sedap benar. Tapi tidak ada, sehingga ototnya lebih lunak sekarang, tidak sekaku tadi. Jangan dianggap ini bukan nikmat dari Allah. Semua kebaikan sekecil apapun harus ingat ini dari Allah. Berterima kasih yang menjadi jalan. Ingat Allah, Allah, Allah. Allah maha dekat, maha menatap. Ini sangat penting hadirin. Karena kita sering mengabaikan ada nikmat dianggap bukan dari Allah. Dan dibawakan roti separuh. Ini dari Allah lewat hambanya. Pas lagi nunggu kereta api ketemu dengan seorang ustadz bicara. Coba kalau ada masukan untuk saya silakan, beri saya koreksi karena tidak mungkin orang itu luput dari kesalahan, pasti ada salahnya. Oh, duduk begitu, oh dapat ilmu. Yang diminta tuh bukan pujian, tapi koreksi. Itu juga dari Allah. Jadi jangan pernah lepas ada nikmat yang kita anggap bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sehalus apapun, termasuk bisa tidur, maaf ya, bisa buang air kecil, bisa BAB, bisa buang angin. Itu nikmat semua dari Allah yang betul-betul harus kita syukuri. Lagi duduk orang cerita, aduh saya harus dipakai ring nih 3 katanya. Kita ingat kita tidak pakai ring, hanya pakai apa? Kan sekarang tubuh ini sudah banyak itu perhiasan. Ada yang pakai ring, ada yang pakai apa aja di tubuhnya tuh. Ada batu, ada macam-macam lah ya. Ada yang pakai pen. Jadi ingat, alhamdulillah jantung saya normal. Jadi jangan rasain berarti dengki ya. Semua yang kita lihat, kita dengar, tidak ada yang terjadi begitu saja. Semuanya dengan izin Allah. Termasuk tadi lihat kuburan. Pas datang ke kuburan ada seorang ustadz sedang ceramah. Ini pasti takdir Allah. Saya dengar ceramahnya, aduh menjelaskan bagaimana yang keadaan di alam barzah, di kubur sekarang, apa yang bagus sekali. Ini ilmu dari Allah. Udah gitu Ndud ngasih WA, lagi nonton AA katanya, semalam saya mimpi kedatangan AA dengan orang-orang yang pakai putih-putih. Si Ndud mah ya enggak, jadi masa roh gitu itu. Tapi tidak ada yang kebetulan, semua izin Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi jangan lepas, sekecil apapun pasti nikmat datang dari Allah. Kalau kepahitan itu pasti ada urusan bisa selesai kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada. Selamat naik motor itu bukan karena jago, karena Allah saja. Berapa banyak itu pas kibraka kan gak pernah kepikir bakal ketembak, betul ya? Pas kibra maksudnya, masih muda ketembak, nggak ada yang kepikir. Dan setiap waktu bisa terjadi apapun ini, setiap saat. Apa saudara pikir bakal selamat turun dari tangga ini? Dulu ada jamaah manasik haji, bukan yang ini tangganya, yang itu juga bukan ya, nanti saudara nggak mau turun. Ada tangga di masjid lama, turun, duduk, berbaring, meninggal, tidak tahu sama sekali. Apa saudara pernah kepikir di tol bakal tabrakan beruntun? Habisin kan
Shinkansen di Jepang. Pada waktu naik kereta, itulah saat gempa di Jepang. Bagaimana kereta cepat ya, 360 km kan meleset begitu saja. Berhenti di tempat, nggak ada lampu, nggak ada, ya semuanya izin Allah. Makanya jangan lepas dari Allah setiap saat. Minta tolong, berlindung, bersyukur, minta ampun setiap saat. Karena nikmat dari Allah setiap saat dan dosa kita pun setiap saat. Tadi mau naik bus itu ya, mau naik ke atas, di depan perempuan lagi. Ya harus nunduk, ya kan? Itu bukan kebetulan, bukan rezeki juga. Astagfirullah. Tidak semua orang pakaiannya sudah siap. Pas di depan, rupanya nggak tahu gimana, mungkin beda akidahnya sehingga pakaiannya terbuka. Di sebelah akhwat lagi. Untung anak kecil, ya jadi aman. Harus berdoa ke Allah supaya di sebelahnya jangan sampai bisa jadi cobaan sepanjang jalan. Tidak ada yang kebetulan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi selalu minta tolong, berlindung, bersyukur, minta ampun. Terus aja begitu kerjaan kita. Karena setiap saat kita memerlukan pertolongan Allah, setiap saat dapat nikmat kita harus bersyukur, setiap waktu banyak dosa kita harus bertobat. Tidak bisa kita menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah, tidak bisa. La haula wala quwata illa billah, itu salah satu maknanya adalah kita ini tidak bisa melakukan taat tanpa pertolongan Allah, tidak bisa menghindari maksiat tanpa perlindungan Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Begitulah hadirin sekalian, enaknya bersama Allah setiap saat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa permintaan apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsudun. Dah, lempeng sajalah, lakukan saja, mengalir saja hidup itu. Mengalir. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai dan percayalah Allah udah lihat, Allah udah tahu, Allah akan nolong. Jadi nggak ada beban, hati maka Allah aja terus. Begitulah rekan-rekan sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Segitu dulu ya. Mudah-mudahan ada hikmah. Pokoknya jangan berhenti berzikir, jangan berhenti bersyukur, dan jangan berhenti memperbagus ibadah kita. Jangan risaukan tentang dunia ini. Percayalah ya, kita bermasalah urusan dunia karena kita bermasalah dalam keyakinan dan perbuatan kita. Maaf, acungkan tangan yang dapat Quran 20 Al-Baqarah yang kemarin dipinjemin Qurannya. Udah sebulan belum? Belum? Hah? Belum. Udah berapa? Udah lunas belum? Dihitung enggak? Cung, kemarin ada 100 Qurannya yang dibagikan. Iman? Udah bisa? 14 kali? 15. Utang 5. Cung yang udah 20. Endar yang nge-WA ke ayah. Oh iya, ada lagi yang udah 20. Jadi gini, ngebagikan Quran kecil, tapi syaratnya Quran ini baru sah diberikan kalau maharnya 20 kali surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar. Kalau udah biasa dibacakan dengan tenang itu sekitar 1 jam. Kalau mau agak enakan sejam seperempat. Tapi kalau yang sudah sangat lancar 50 menit juga selesai surat Al-Baqarah. Dan fadilahnya luar biasa. Coba 15 kali aja, perubahan apa yang dirasakan? Yang asli, mikrofon. Akhwat mau dibagi Quran juga?
Maharnya berat ya, 20 Al-Baqarah. Cuma sejam dari 24 jam ya dek. Apa yang dirasakan? Bismillah, izin. Yang paling dirasakan yang pertama tentunya baca Al-Quran jadi lebih lancar gitu ya. Lebih lancar dan lebih terbiasa, dan yang kayaknya maksiat tuh lebih terhindarkan lah gitu. Lebih terhindarkan ya. Iya. Terus hari-harinya jadi sibuk sama Al-Quran gitu. aduh, paling indah ya kan? Quran lagi tiap waktu. Terus apa lagi? Bagaimana? Udah nikah belum? Saya udah. Istri gimana? Sudah lebih lembut apa atau gimana? Istri jadi ikut-ikutan gitu, ingin ada motivasi gitu ya, pengen jadi punya target juga yang itu. Jadi yang tadinya banyak ngobrol sekarang jadi banyak baca Quran ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak-anak udah punya anak belum? Udah. Gimana? Enggak lebih rewel enggak? Anak-anak kadang masih rewel sih. Oh iya, normal. Jadi kalau di rumah baca Quran surat Al-Baqarah itu barokah sekali. Lihat saja nanti ya. Kalau ikhlas dan konsisten, lihat saja. Jin, setan, sihir nggak bisa masuk. Nggak ada jin yang tinggal di rumah. Tidak ada setan yang tinggal di rumah. Cenderung lebih tenang rumah tuh. Jadi jarang konflik. Suasananya, keibadahnya tuh lebih kuat. Mau berbuat maksiat juga jadi rada susah ya. Mau lihat ini jadi nggak pengen. Maunya tuh baca Quran. Dan hutang-hutang nanti akan, Allah kan ngelihat kita baca Quran ya. Hanya sejam dari 24 jam. Selama ini kita buka medsos aja, tayangan di YouTube dan sebagainya, berapa jam? Nggak kerasa, main setengah jam hilang, 45 menit hilang. Coba Quran 20 menit, 25 menit, 1 juz. Kalau semakin sering dibaca, makin hafal, enak. Maka beruntunglah Baitul Quran yang sudah biasa baca surat Al-Baqarah. Nanti coba tingkatkan deh tahajud ya. Udah tahajudnya pegang mushaf kalau belum hafal. Berarti Al-Baqarah tuh enggaklah 1 juz saja minimal ya. Kalau sudah bisa 1 Al-Baqarah tahajud, 2 itu sekitar 1,5 jam sholatnya. Oh itu enak. Nanti rumah tuh beda, lihat saja. Ada seorang hamba Allah suatu saat sedang berpergian, mau ngasih hadiah kepada istrinya, tapi uang sedang nggak megang. Tiba-tiba ada yang nge-WA itu ya, boleh dong kirim nomor rekeningnya, ini ada sesuatu. Mau belanja tuh langsung ada uangnya. Allah maha tahu semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah tahu ini orang mau ngasih hadiah ke istrinya. Karena masih berat, hitung-hitungan kasih saja yang membuat tidak berat lagi. Semua kejadian dalam kekuasaan Allah. Dan Allah melihat sibuk apa? Sibuk lihat medsos, sibuk baca Quran. Dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi tidak ribet hidup ini hadirin. Allah melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Lakukanlah apa yang Allah sukai. Urusan kita nanti ditolong Allah. Kita bermasalah karena kita memilih melakukan yang disukai nafsu, bukan yang disukai Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, wa qalban khasyian, hati yang selalu khusyuk kepadamu, wa lisanan dzakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu ya Allah, wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang engkau terima ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyunya sholat. Karuniakan kepada kami ya Karim bahagianya bersama Al-Quranmu.
cinta terhadap Quran-Mu. Jangan biarkan hati ini terpisah dari Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan kami membaca, memahami, mengamalkan semata-mata karena Engkau. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Pilihkan kepada kami hanya rizki yang halal berkah, rizki yang membuat kami ringan untuk bersedekah, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang benar-benar senantiasa ingat padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, senantiasa bersyukur padamu, wa husni ibadatik. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan Islamnya dengan haji hajah mabrur-mabrurah. Ya Rob, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan ya Goni. Mudahkan yang sedang dihimpit kesulitan ya Fatah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat, dan jauhkan dari hajat yang membawa mudarat dunia akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.